Kakak, di mana kamu? Berdiri di puncak dunia, menggenggam takdir negara, mempermainkan hidup dan mati, membuat semua penguasa wilayah tunduk, menyebabkan kekuatan teratas bertekuk lutut, membuat iblis dan hantu berlutut, memegang kendali atas seluruh planet. Orang yang duduk di singgasana dunia tidak pernah menjadi naga jahat, melainkan Raja Langit yang bahkan bisa mengunyah naga sebagai makanan. Raja Langit, Su Chen. Paviliun Tianwu. Hadapi musuh. Selamat datang kembali, Raja Langit, ke kampung halaman. Saya sudah lama mendengar nama besar Raja Langit, Ye Shen, menghormat kepada Raja Langit. 3 tahun lalu, saya meninggalkan adik perempuan dan istri saya di kota Ye. Saya tidak tahu bagaimana kabar mereka, penguasa kota Ye. Tolong atur untuk saudara-saudaraku. Saya akan kembali ke rumah lama dulu. Baik, Raja Langit. Raja Langit, saya ingin ikut dengan Anda. Seng-seng, jangan kurang ajar. Tidak masalah. Ada satu orang lagi di jalan, bisa menghilangkan kebosanan juga. Raja, ini membuatku bernostalgia. Kak, kapan kamu pulang? Tunggulah sampai kakak kembali. Kamu harus hidup dengan baik. Ini uang dari penjualan Kak Su Chen ke luar negeri. Simpan baik-baik. Apa yang kamu lakukan? Liu Ruyan, jaga baik-baik adik perempuanku. Kak, Aduh adik, ayo pergi. Kita sudah cukup baik pada Su Chen. Dia sendiri yang berjudi dan menghabiskan seluruh harta keluarga. Ayo pergi. Raja. Maafkan saya. Tidak apa-apa. Untuk menyembunyikan identitas, aku harus memainkan sandiwara ini. Wanita jahat ini tidak tahu diri ya. Kakakku menyukaimu. Itu keberuntungan besar bagimu. Apa yang kamu lawan? keberuntungan. Dibandingkan dengan kakakku, Su Chen, keluarga Cao kalian bahkan tidak lebih baik dari babi. Su Chen yang 3 tahun lalu, karena berjudi, melarikan diri ke luar negeri. Dia pantas dibandingkan dengan keluarga kami, keluarga Cao. Wanita jahat. Kamu mau apa? Kakakku tidak akan membiarkanmu. Jangan. Si tak berguna Su Chen itu, apa yang bisa dia lakukan padaku? Jika dia kembali hari ini, aku akan di hadapannya melakukan sesuatu padamu. Siapa yang berani menghentikanku? Jika dia kembali hari ini, aku akan melakukan ini padamu di depannya. Siapa yang berani menghalangiku tanpa memikirkan nyawanya? Kakak, Su Chen,
beraninya kalian melakukan hal ini? Lepaskan kalung dari tangan adikku. Sekarang juga Kau si pecundang Su Chen itu. Bukankah kau sudah kabur? Kenapa kau masih berani kembali? Wah, bahkan membawa kembali seorang gadis cantik. Bagus. Tidur dengan satu orang itu sama saja. Tidur dengan dua orang juga sama saja. Kurang ajar, berani-beraninya kau bicara padaku seperti itu. Gadis kecil ini lumayan berapi-api ya. Aku beritahu kau. Aku akan tidur dengan adik dan pacarmu. Mereka hanya pantas berlutut dan berterima kasih. Kedatanganmu tepat sekali. Hari ini aku akan di depanmu. Kakak kandungnya. Tidur dengannya. Kau berani memukulku ya? Kau tahu tidak? Aku punya orang di atas. Tuan Kotaye. Kau tahu kan? Kau menyinggungku. Berarti menyinggung Tuan Kotaye. Kau jangan pernah lagi di Kotaye. Berkeliaran. Kakakku ternyata mengenal orang seperti ini. Ye Bukun. Su Chen, aku peringatkan kau. Kau menyinggung langitnya Kotaye. Kau akan mati dengan mengenaskan. Kau tahu tidak? Karena kau bilang, keluarga Cao kalian adalah langitnya Kotaye ini. Kalau begitu aku, Su Chen, hari ini akan menjebol langit ini. Bagus. Kalau begitu aku Ye Sheng juga bersedia bersamamu untuk menjebol langit keluarga Cao. Kamu berani? Hari ini aku akan mematahkan keempat kaki anjing gila ini dan membuangnya ke jalan. Aku ingin lihat bagaimana kamu masih bisa menggonggong. Siapa itu? Berisik sekali. Apa tidak boleh tidur? Su Chen? Itu kamu? Su Chen, itu kamu. Su Chen, bukankah kamu sudah dijual ke luar negeri? Kenapa kembali lagi? Aku beritahu ya, aku tidak akan memberi sepeser pun. Kebetulan sekali, bawa pergi wanita murahan keluargamu itu. Jangan mengganggu kehidupan mewahku. Liu Ruyan, bagaimana perlakuanku padamu? Tapi kenapa kamu memperlakukan adikku seperti ini? Gadis cantik, sudah secantik ini, kenapa harus mencari pria rendahan seperti Su Chen? Kamu pikir semua orang sama sepertimu? Demi uang, rela tidur dengan seekor babi. Kamu, wanita jalang, mencintai Su Chen itu tandanya kamu buta. Siapa di antara kita yang buta? Belum tentu Liu Ruya. Kamu sedang mencari masalah. Mencari masalah? Aku sudah melakukannya. Su Chen dan kamu wanita jalang, dua Kamu. orang rendahan, bisa apa padaku? Kamu yang bernama Su, tikus rendahan sepertimu. Bahkan tidak punya hak untuk berbicara denganku. Tidak punya. Masih berani memukulku. Kamu sungguh berani. Mengertilah situasi. Kalian berdua berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, saat kakak pertama dan kakak keduaku datang, kalian bahkan tidak akan mendapatkan tubuh utuh. Tidak akan. Kamu, Kak, pergilah cepat. Beberapa saudara keluarga Cao sangat kuat. Suke, kamu jangan khawatir kakakmu itu. aku ingin melihat saja. Macam apa ketiga bersaudara ini? Wanita jalang kecil, apakah kamu punya hak bicara di sini? Jaga baik-baik mulutmu. Su Chen, apa yang kamu lakukan? Cao Guang itu suamiku. Cepat lepaskan tangan kotormu yang rendahan itu. Kak, setelah Liu Ruyan pergi, dari sisimu saat itu, dia menjalin hubungan dengan Cao Guang. Mereka juga merampas semua harta keluarga kita. Kali ini mereka menipuku untuk datang ke sini, mengatakan ingin membagi harta, tapi justru mengikatku. Kalau kamu tidak datang tepat waktu, aku.
Suchen. Kamu tadi memakai tangan ini untuk menyentuh adikku, kan? Suchen, kamu mau apa? Suchen, dasar tidak tahu diri. Dengan melakukan ini, kami keluarga Chow tidak akan membiarkanmu begitu saja. Suchen, kau mau melakukan apa? Keluarga Chow itu keluarga terpandang. Kau dasar rendahan. Beraninya kau. Keluarga terpandang. Aku paling suka mengirim kalian, orang-orang yang merasa terpandang ini, ke neraka dan mengembalikan kedamaian untuk warga kota Ye. Suchen, kau mau melakukan apa? Aku ini, menantu perempuan keluarga Chow. Cepat lepaskan aku. Dasar tidak ada apa-apanya. Rendahan, beraninya kau melakukan ini padaku. Tunggu saja sampai kedua kakakku kembali. Aku pasti akan membalasmu. Aku akan membuatnya mengerti siapa penguasa kota Ye. Siapa tuan dari kota Ye. Dasar rendahan. Suamiku, cepat telepon kakak tertua. Minta kakak tertua membawa orang dan menyingkirkan Suchen. Kakak tertua, ada yang menghina keluarga Chow kita. Kak, ini pabrik kita. Kenapa semuanya sudah dikosongkan? Tidak ada satu mesin pun? Keluarga Chow yang menghancurkannya. Semua peralatan sudah dijual, dan uangnya masuk ke kantong orang-orang keluarga Chow sendiri. Gaji karyawan yang tertunda, belum dibayar sepeser pun. Pabrik yang bagus. Ternyata dihancurkan seperti ini oleh mereka. Kak, cepatlah pergi. Sekarang seluruh kota mencarimu. Keluarga Chow. Apa Suchen takut pada mereka? Apa keluarga Chow di kota Ye sering menindas rakyat? Menindas? Mereka sama sekali bukan manusia. Jika melihat wanita cantik, mereka akan menyuruh orang untuk menculiknya. Jika tidak patuh, mereka akan memukuli sampai mati. Banyak orang yang berani marah, tapi tidak berani bicara. Ini hanyalah sebagian kecil dari kejahatan mereka. Rumah sakit dan pabrik yang bagus di kota Ye, rumah sakit dan pabrik, semuanya sudah direbut oleh keluarga Chow. Keluarga Chow ternyata sangat sombong. Ye Bukun, ini adalah kota Ye yang kau kelola. Ye Bukun, aku ada di sebuah pabrik, aku beri kau waktu 10 menit. Baik, tuanku, saya akan segera tiba. Kakak, kamu sedang teleponan dengan siapa? Seseorang yang seharusnya menyelesaikan semua masalah ini. Kakak, kamu? Nona Su, kamu harus percaya pada kakakmu. Kakak, kali ini jangan pergi lagi, ya? Aku sangat merindukanmu. Janjilah padaku, kita tidak akan berjudi lagi, ya? Adikku, sebenarnya aku, Suchen, keluar. Suchen, akhirnya aku menemukanmu. Berani-beraninya kamu memukul adikku. Kamu sudah bosan hidup? Sayang sekali, kamu tidak akan bisa melihat adikmu yang manis, merasa nyaman di ranjangku. Menurutku, kamu juga tidak akan melihat matahari besok. Sombong. Aku beritahu kamu, tim keamanan yang dibawa kakakku akan segera tiba. Tim keamanan. Bukankah itu adalah pasukan resmi? Sejak kapan itu menjadi preman keluarga Chow? Di kota Ye, keluarga Chow kamilah yang berkuasa. Kamu tidak suka? Memangnya kenapa? Ye Bukun sedang dalam perjalanan kemari. Masalah ini, dia perlu memberiku penjelasan. Kamu, Ye Bukun, Suchen, kamu benar-benar pandai berbohong. Cuma pecundang sepertimu masih bisa menemukan Tuan Ye. Kau sudah gila, kan? Kau itu makhluk apa? Pecundang sepertimu. Bahkan tidak pantas memegang sepatu Tuan Ye. Bukan begitu? Chow Kuang, saat kau datang, siapkan petimu sendiri. Dasar bajingan kecil. Di kota Ye, keluarga Chow kitalah yang jadi aturan. Rumah sakit atau pabrik, manapun yang kami taksir, besok sudah berganti marga menjadi Chow. Tidak terima? Silakan lapor saja. Aku justru ingin melihatnya. Apakah peluru dari kantor pejabat lebih cepat atau kakimu yang lebih cepat? Berani melawan, sialan.
Cao Kuang, dipukuli olehku adalah kehormatan bagimu. Siapa kamu sebenarnya? Apa kamu tidak bisa hidup tanpa berlagak? Apa-apaan ini? Jangan berlagak lagi bisakah? Keluarga Cao kami bukanlah orang yang bisa kamu hadapi. Tidak bisa dihadapi? Aku ingin melihat apakah keluarga Cao-mu lebih hebat dari Jenderal Tirai Darah Victor atau bisa sebanding dengan Dewan Bayangan yang mengendalikan dunia, tapi mereka semua sudah menjadi arwah di bawah pedang Raja Langit Su. Apa yang kamu omong kosongkan? Membual sampai ke langit. Kamu yang pertama. Jangan berlagak lagi. Jika dia benar-benar sehebat itu, mana mungkin kita orang kecil bisa ikut campur? Adik, ada yang tidak beres. Bagaimana mereka tahu nama Jenderal Tirai Darah? Kak, apa mungkin kamu takut? Bukan begitu. Sosok besar seperti Jenderal Tirai Darah, aku juga beruntung pernah mendengarnya dari Tuan Kotaye. Kak, sekarang internet sudah sangat maju. Selama dia mencari di internet, pasti tahu sedikit kan? Su Chen, aku bertanya padamu, siapa saja para penguasa yang mengendalikan Dewan Bayangan? Anubis, Liu Wei, Fargar, Saras. Bagaimana kamu bisa mengingatnya sejelas itu? Karena batu nisan mereka, aku sendiri yang memilihnya. Tentu saja aku ingat. Apa? Salah paham. Ternyata Anda orang dalam lingkaran ya. Kak, kenapa kamu percaya padanya? Dia Cheng kami? Apa ada orang sehebat itu? Benar juga ya. Su Chen, aku hampir saja tertipu olehmu. Sampah. Anak ini kenapa? Hanya dengan satu tatapan, aku sampai tidak bisa bergerak. Kak, kamu hebat sekali. Banyak lagi kehebatan kakakmu. Masih banyak lagi, ini belum seberapa. Kalian berdua jalan kecil berani bersorak. Tunggu aku membunuh Su Chen. Akan kurobek kalian berdua, lalu kulempar ke lubang kotoran. Sial. Dari mana kamu belajar kemampuan ini? Kemampuan Su Chen ini, jangan-jangan dia benar-benar orang besar? Keluarga Cao kalian, hanya sebesar ini saja kemampuannya? Sampah seperti ini, jika saya, Pavilion Tianwu, turun tangan, malah seperti kalian yang diuntungkan. Kamu orang Pavilion Tianwu? Kakak, kau datang. Su Chen ini, dia bilang dia dari Pavilion Tianwu. Pavilion Tianwu, otakmu sudah rusak karena dipukuli ya? Bagaimana mungkin orang dari Pavilion Tianwu datang ke sini? Betul sekali. Mereka yang bisa masuk Pavilion Tianwu, semuanya adalah orang-orang yang tangguh. Lagi pula, 3 generasi leluhur harus diselidiki dengan ketat. Seperti Su Chen ini, seorang penjudi yang melarikan diri ke luar negeri karena berjudi. Bagaimana mungkin dia orang dari Pavilion Tianwu? Benar juga, Margasu itu memang bisa bertarung, tapi dengan identitasnya sebagai penjudi. Aku khawatir dia tidak bisa masuk Pavilion Tianwu. Kak, tapi Su Chen bilang Tuan Kotaye akan segera datang. Menurutmu, kalau dia bukan orang Pavilion Tianwu, apa dia bisa memanggil Tuan Kotaye kemari? Lagi pula, aku malah agak takut padanya. Kau tidak bisa mengalahkannya. Itu karena kau lemah. Dia bilang bisa memanggil Tuan Kotaye. Dia itu cuma mengada-ada. Pakai sedikit otakmu dan pikirkan baik-baik. Kalau dia itu orang Pavilion Tianwu, Tuan Kotaye sudah lama datang dan berlutut padanya. Adik bodoh. Selamat datang kembali Raja Surgawi ke kampung halaman. Oh, benar juga. Si Margasu, kau menyamar sebagai anggota Pavilion Tianwu, menyebarkan rumor tentang Tuan Kotaye kita. Ini kejahatan besar. Hari ini kau harus berakhir di sini. Adapun 2 gadis ini, biarkan mereka tinggal untuk kita berdua, untuk kita nikmati. Hari ini, aku akan membuat kalian tahu apa yang terjadi. Ini adalah cincin jari Raja Surgawi dari Pavilion Tianwu. Lihat ini baik-baik. Su Chen, kau ini bodoh ya? Benda seperti ini bisa dibeli banyak di pasar loak. Kau pakai benda ini untuk menakutiku. Apa gunanya? Masih berani bilang Raja Langit? Kau bicara omong kosong. Kau bocah, bisa masuk Pavilion Tianwu. Jadi prajurit biasa saja, itu sudah 10.000 kali tidak mungkin. Masih Raja Langit, mimpi saja kau. Baiklah, kalau begitu, apa kalian berani mempertanyakan saya? Mempertanyakan saya dan mempertanyakan Pavilion Tianwu di hadapan cincin ini? Beranikah? Baiklah Su Chen, melihat kau kasihan, aku akan menemanimu bermain sebelum kau mati. Pavilion Tianwu, dengar baik-baik. Hari ini aku akan membunuh Su Chen dan juga adik Su Chen. Aku akan menjadikannya tungganganku.
Aku adalah keluarga Chao dari kota Ye. Orang-orang di pavilion Tianwu terlalu lemah, bahkan tidak pantas untuk menalikan sepatu bagi keluarga Chao, tidak punya kualifikasi sama sekali. Dengar, orang-orang pavilion Tianwu, hari ini aku akan membunuh Su Chen, dan adik perempuan Su Chen akan kujadikan tunggangan. Aku dari keluarga Chao kota Ye. Kalian di pavilion Tianwu terlalu lemah, bahkan tidak layak mengikat sepatu kami. Keluarga Chao. Keluarga Cao Kotaye hanya seperti serangga, berani sekali menantang Jenderal Wang. Lacak lokasi cincin Jenderal Wang. Mari kita pergi bersama. Aku ingin melihat keluarga Chao ini bisa membuat keributan sebesar apa. Ayo bunuh mereka. Bagaimana Su Chen? Sudah cukup bersenang-senang? Sudah cukup. Mati saja. Saudara-saudara, bunuh Su Chen. Lemparkan mayatnya ke danau Nan untuk makanan ikan. Dari mana kau belajar kemampuan ini? Sekumpulan pecundang. Aku sendiri yang akan maju. Aku kira kalian punya kemampuan hebat, bahkan tidak lebih baik dari preman jalanan. Kakak, kau benar-benar hebat. Pantas saja kau Tuan Raja. Dengan pria seperti ini di samping, rasa aman terpenuhi. Su Chen, jangan senang dulu. Aku adalah kapten keamanan kota Yi. Kau memukulku berarti menyerang pejabat, panggil bala bantuan, telepon pasukan pertahanan kota. Pasukan pertahanan kota, ada yang menyerang kapten keamanan. Cepat datang. Su Chen, kau tunggu saja. Pasukan pertahanan kota akan segera tiba. Tadi aku kalah darimu. Itu sengaja untuk mengirimmu ke penjara. Suke, jika tidak ingin kakakmu di penjara, layani aku dengan baik. Jika kau melayaniku dengan baik, mungkin aku akan membiarkan kalian dua bersaudara tetap hidup. Aku, Sukwe, lebih baik bersama kakakku. Pergi ke neraka bersama, daripada kalian para pria dari keluarga Chao menyentuhku dengan tangan kotor kalian. Kalian ini, berani-beraninya menggunakan orang-orang dari tim keamanan. Sudah keterlaluan. Bagus, kalian tunggu saja. Tidak akan lama. Su Chen, kau akan mati dengan tidak tenang. Suke, kau akan menjadi mainan kami. Dan kau, hewan kecil ini, aku akan mematahkan tulang-tulangmu, lalu membuat sup dan meminumnya. Komandan Jiang tiba. Komandan Jiang, Anda datang. Orang ini Su Chen. Tidak hanya melukai adik saya dan ipar perempuan saya, tetapi juga menyerang petugas keamanan, memalsukan identitas pavilion Tianwu, dan menyebarkan rumor tentang penguasa kota Ye. Orang ini benar-benar sampah di kota Ye. Beraninya dia. Penguasa kota Ye akan segera tiba. Saya ingin melihat bagaimana nanti dia akan mengatasi ini. Komandan Jiang, apakah Anda mengenal saya? Anda siapa ya? Keluarga Ye. Ye Sheng. Nona Yesheng, Anda. Ada apa, Komandan Jiang? Kenapa Anda terpaku begitu? Yesheng, itu nama adik penguasa kota. Berarti pria yang bisa bersamanya. Itu Komandan Jiang, apa Anda pernah bertemu adik penguasa kota? ketika adik penguasa kota masih kecil. Kami pernah bertemu, tapi sudah lama sekali. Berarti itu palsu. Betapa mulianya adik penguasa kota. Mau datang kemari? Benar sekali. Bahkan adik penguasa kota saja seperti itu. Apalagi orang dari pavilion Tianwu. Betul, pasangan brengsek ini. Jelas hanya menggertak saja. Komandan Jiang, Anda begitu bijaksana. Jangan sampai tertipu. Betapa mulianya adik penguasa kota Ye. Mau bergaul dengan orang seperti Su Chen, yang seorang penjudi. Komandan Jiang, lebih baik Anda percaya saya adalah istri Raja Langit, daripada percaya padanya. Cepat, tangkap dua orang penipu yang menyamar sebagai keluarga pejabat ini. Jenderal Jiang, apa Anda sudah memikirkannya baik-baik? Diam. Memalsukan identitas sebagai adik perempuan tuan kota saja sudah keterlaluan. Berani-beraninya memalsukan identitas. Pavilion Tianwu juga. Identitas Pavilion Tianwu. Bagaimana mungkin kalian pasangan bajingan ini bisa memalsukannya? Benar, dua orang ini memang sepasang bajingan penipu. Jenderal Jiang, bajingan Su Chen itu sangat keji. Tapi adik perempuannya itu terlihat polos dan manis. Bisa kita tahan. Sedangkan jalan di samping itu, saya sarankan Anda sendiri yang menginterogasinya, Jenderal. Bagus sekali. Bagus sekali. Hahaha. Diam.
Sebagai seorang komandan, kamu seharusnya mengenali ini. Lihat baik-baik, jangan sampai salah bertindak. Su Chen, kamu kecanduan berpura-pura ya? Semua orang harus mengerti, identitas Su Chen terlalu rendah. Dia butuh cincin palsu untuk menghibur dirinya sendiri. Su Chen, kamu sungguh memalukan. Saya sarankan hidup dengan baik di dunia nyata. Su Kue, saya beri kamu satu kesempatan lagi, tinggalkan kakakmu, dan bergabunglah dengan kami. Kamu masih percaya kalau kakakmu adalah orang dari Paviliun Tianwu? Su Chen adalah kakakku. Tidak peduli apakah dia orang dari Paviliun Tianwu atau bukan. Aku bersedia selalu mengikutinya. Sungguh menggelikan. Komandan Jiang, tunggu apa lagi? Cepat tangkap Su Chen. Kamu, Bagaimana, Komandan Jiang? Saya bilang, kalian berdua ini pasangan yang tidak tahu malu, memang sangat serasi. Ini jelas-jelas palsu. Saya juga merasa begitu. diam. Kamu ini siapa? Berani-beraninya menggunakan nada bicara seperti itu kepada orang dewasa dari Paviliun Tianwu. Komandan Jiang, kamu tidak apa-apa. Kalian para bedebah, saya hampir saja celaka karena kalian. Cincin ini, ukiran naga di luarnya melambangkan gambar naga ilahi. Bulu phoenix yang tertanam di dalamnya disebut phoenix berwarna membawa surat. Ini adalah simbol Paviliun Tianwu. Jika ini palsu, aku akan menyerahkan kepalaku. Biarkan kalian memotongnya sesuka hati. Ini, Hamba benar-benar bodoh. Mohon Tuan, ampuni hamba. Jenderal Jiang, Anda kenal saya? Itu sudah cukup. Kalau begitu, saya tanya Anda. Menurut peraturan besi Paviliun Tianwu, menyiksa kerabat anggota Paviliun Tianwu, bermaksud membunuh anggota Paviliun Tianwu, bersekongkol dengan kekuatan gelap setempat, memeras rakyat kecil. Hukuman apa yang pantas? Tuan, orang-orang ini menyiksa wanita, menyerang pejabat, berkumpul dan membuat kerusuhan, bermaksud membunuh. Kejahatan-kejahatan ini digabungkan. Seharusnya dihukum mati. Tuan Su, saya pantas mati, tapi yang menyiksa adik Anda adalah Cao Guang dan Liu Ruyan. Itu bukan urusan saya. Kakak Su, saya salah, saya tidak akan berani lagi. Saya ini hanya seperti kentut. Lihatlah, bagaimana kalau Anda menganggap saya seperti kentut lalu melepaskannya saja. Masalah menyiksa adik Anda itu, semuanya ulah si Jalang Liu Ruyan ini. Kalian, Su Chen, saya sebenarnya selalu menunggu Anda, tapi Cao Guang itu mengganggu pria dan wanita. Saya seorang wanita lemah terpaksa mengikutinya. Mengenai adik Suke, saya selalu menganggapnya sebagai adik kandungku. Pergi sana. Kakak, kau benar-benar orang Paviliun Tianwu? Tuan, berikan perintah. Saya pasti akan melaksanakannya sesuai keinginan Anda. Lakukan sesuai aturan saja. Kakak beradik keluarga Cao telah melakukan banyak kejahatan. Tangkap mereka untuk penyelidikan. Berikan hukuman berat. Baik. Kakak sulung, cepat pikirkan caranya. Kalau tidak, kita semua akan mati. tunggu. Jenderal Jiang, jangan lupa bagaimana kamu mendapatkan posisi wakil kepala pasukan itu, dan juga rekening perusahaan anakmu itu. Kalau suasana hatiku sedang buruk dan tidak sengaja menghilangkannya, apa itu tidak akan merepotkan? Kamu. Jenderal Jiang, bukti penerimaan uangmu, aku masih menyimpannya. Kalau hari ini kamu mencoba berlaku adil di depan kami, maka kita akan hancur bersama. Betul. Si Jiang itu juga bukan orang baik. Jenderal Jiang, ini hanya pabrik reruntuhan. Sekuat apapun orang Paviliun Tianwu itu, kita membunuhnya di sini. Orang lain tidak akan bisa menyelidikinya. Jenderal Jiang, jangan khawatir. Kami sudah membunuh banyak orang di sini. Su Chen hanya akan menjadi salah satu di antaranya. Jenderal, cincin jari Su Chen ada di tanganmu. Kamu hanya perlu menyembunyikan cincin jarinya, maka tidak ada yang akan tahu. Dia adalah anggota Paviliun Tianwu. Kalian tahu apa akibatnya jika membunuh anggota Paviliun Tianwu? Kalian tahu apa akibatnya? Tuan Su, maafkan aku. Kota Ye sangat rumit. Jika Anda terus menyelidiki, dikhawatirkan yang terungkap bukan hanya keluarga Cao. Pada saat itu, pasukan pertahanan kota akan memberontak dan rakyat akan sengsara. Anda
juga tidak ingin melihat situasi seperti ini kan? Jenderal Jiang, pikirkan baik-baik. Menjual jabatan hanya berujung penjara, membunuh raja, paviliun Tianwu. Itu bisa berarti dipenggal. Raja apa? Raja apa? Raja Langit apa? Kau hanyalah anggota biasa dari paviliun Tianwu. Kalau kau Raja Langit, aku ini adalah raja dari segala raja. Biarkan saja Komandan Jiang bertarung. Kalau Su Chen mati, tidak akan ada yang tahu apa yang kita lakukan. Bunuh saja Su Chen di sini, nanti kita akan terus bersenang-senang di kota Ye. Betul, Komandan Jiang. Kalau kepala kota Ye tiba, Anda simpan saja cincin jempol itu. Lagi pula kepala kota Ye tidak tahu identitas asli Su Chen. Baik. Maafkan aku, Tuan Su. Setiap tahun aku akan membakar kertas untukmu. Saudara-saudara, bunuh Su Chen. Kita akan terus hidup bahagia di kota Ye. Su Chen, kematian sudah di depan mata. Kenapa kau masih tertawa? Marga Jiang, aku pikir kau masih memiliki etika paling dasar. Sebagai pasukan pertahanan kota, tidak kusangka kau sudah bersekongkol dengan saudara-saudara keluarga Cao. Kalau aku bukan Raja Langit, mungkin aku hanyalah salah satu dari banyak nyawa tak bersalah yang kalian celakai. Gila, kau bermimpi. Orang rendahan sepertimu bisa menjadi anggota biasa paviliun Tianwu. Sudah patut disyukuri. Bagaimana mungkin menjadi Raja Langit? Komandan Jiang cepat bertindak, kalau tidak, begitu kepala kota Ye tiba, kita tidak akan punya kesempatan lagi. Komandan Jiang, Anda tidak percaya Su Chen adalah Raja Langit paviliun Tianwu kan? Su Chen, Raja Langit itu seperti dewa di langit. Kau ini, seorang prajurit besar dari paviliun Tianwu sudah maksimal, masih berani bermimpi menjadi Raja Langit? Tadi kalian kan memakai cincin jari saya untuk mengirim pesan ke semua anggota Akademi Tianwu. Sekarang, semua anggota Akademi Tianwu sudah tahu apa yang terjadi di sini. Benar, Komandan Jiang. Orang-orang dari Akademi Tianwu sudah datang. Cao Guang dan teman-temannya pasti akan mati, menghasut Anda untuk memberontak, hanya untuk menyeret satu orang lagi ke dalam masalah ini. Dia mengatakan yang sebenarnya. Cincin jari Akademi Tianwu hanya dapat digunakan oleh perwira tinggi untuk mengirim pesan ke semua anggota, mengirim pesan. Su Chen hanya anggota biasa, cincin jari itu hanya pajangan. Benar, Komandan Jiang hanya perwira tinggi Akademi Tianwu yang bisa mengirim pesan melalui cincin jari, tapi masalahnya, dia, Su Chen, tidak mungkin bisa. Komandan Jiang, dengan apa yang saya ketahui tentang Su Chen, dia pasti berbohong kepada Anda. Sulit menasihati orang yang keras kepala. Sudah saatnya membiarkan mereka tahu siapa yang mereka hadapi. Hentikan apa yang kalian lakukan. Apa yang sedang kalian lakukan? Tuan kota Ye, Su Chen ini, dia menyamar sebagai anggota paviliun Tianwu dan bahkan mencoba membunuh Komandan Jiang. Benar, kami sedang memberantas kejahatan demi rakyat. Raja Su, sungguh sialan. Kelompok orang ini beraninya mereka menyerang Raja Su. Kelompok orang ini, apakah mereka ingin membuat paviliun Tianwu meratakan kota Ye? Tuan kota Ye, dia tidak hanya melukai adik dan ipar saya, dia juga melukai kakak saya. Yang terpenting, bajingan ini, dia juga mencoba membunuh Komandan Jiang. Sungguh keterlaluan sekali. Itu semua tidak seberapa. Yang terpenting, orang ini berani-beraninya dia menyebarkan rumor tentang Anda. Kak, cepat tangkap mereka semua. Mengapa kamu berteriak seperti anjing? Kamu menghayati peran ya? Melihat penampilanmu, kakakmu, paling-paling hanya seorang pengemis. Apa katamu? Komandan Jiang, apakah Anda juga berpikir demikian? Kelompok orang ini tidak bisa membedakan mana yang benar. Mungkinkah Anda, Komandan Jiang, juga tidak bisa membedakannya? Tuan kota Ye, apa yang mereka katakan, semua itu benar. Tuan kota? Bukan begitu. Merekalah yang berbuat jahat namun mengadu duluan. Omong kosong. Jelas-jelas, kakakmu Su Chen mencoba menyerang saya. Tuan kota Ye, jangan percaya mereka. Pasangan tidak tahu malu ini. Sungguh menjijikan. Benar, orang-orang dari paviliun Tianwu semua memiliki cincin jempol sebagai bukti identitas. Namun, mereka tidak dapat menunjukkannya. Jelas-jelas mereka yang mengambil cincin jempol kakakku. Dan sekarang mereka malah menuduh duluan. Kalian semua, orang-orang pengecut dan tidak tahu malu. Jangan memfitnahku. Kami belum pernah melihat cincin jempol itu. Kau? Kak,
Apakah kau akan membiarkan mereka begitu saja melakukan kejahatan? Sudah. Tidak tahu malu. Berandal. Tidak berguna. Tuan Kota Ye, saya. Tidak kompeten. Kalian semua, orang-orang buta ini, bagaimana bisa kalian tidak mengenali Raja Langit Pavilion Tianwu? Brengsek. Muka seluruh kota Ye telah kalian jatuhkan. Kalian tahu atau tidak? Dia adalah Raja Langit Pavilion Tianwu. Beraninya kalian. Berani menculik Raja Langit Pavilion Tianwu. Dan adik perempuan Raja Langit. Apa maksud kalian? Su Chen, ternyata kamu tidak pergi berjudi. Kamu pergi ke luar negeri untuk menjalankan misi. Hancur sudah. Sekarang semuanya hancur. Andai saja aku tahu Su Chen adalah Raja Langit, aku pasti tidak akan meninggalkannya. Bagaimana mungkin? Su Chen ini ternyata benar-benar Raja Langit Pavilion Tianwu. Ini. Sialan. Hancur, semuanya hancur. Keluarga Cao dari kota Ye telah mencari masalah dengan surga. Sudah kubilang bagaimana mungkin kakakku. Tiba-tiba kecanduan judi. Ternyata itu palsu. Sungguh melegakan. Aku tahu kakakku adalah yang terbaik. Pasti ada alasannya dia meninggalkanku. Maaf adikku, sudah membuatmu menderita. Sekarang, saatnya untuk mengungkapkan semuanya dan menyelesaikan perhitungan dengan mereka. Su Chen, apa katamu? Sesuai peraturan, Pavilion Tianwu tidak boleh mengganggu warga. Tapi karena kalian membuat kekacauan ini, aku bisa bertindak bebas. Jadi, kau selama ini berakting hanya untuk mendorong kami semua ke dalam lubang. Benarkah? Tentu saja. Tapi kau tahu. Lalu kenapa? Aku sudah punya alasan kuat untuk menghabisi kalian. Su Chen, demi masa lalu kita sebagai suami istri, bisakah kau biarkan kami pergi? Aku benar-benar tahu aku salah. Kau bukan tahu kau salah. Kau tahu kau akan mati. Liu Ruyan. Tuan Su, semua ini adalah ulah wanita jalang itu, Liu Ruyan, dan juga adik ketigaku yang tidak berguna, Cao Guang yang menghasutnya. Mohon selidiki dengan cermat. Tuan Kota Ye. Ya, Tuan. Cao Hei membeli jabatan dan masuk ke tim keamanan secara ilegal. Selain itu, keluarga Cao juga menindas warga Kota Ye dan mencampuri denyut nadi ekonomi Kota Ye. Komandan Jiang menjual jabatan. Liu Ruyan, Cao Guang, menyiksa adikku. Ini semua adalah kejahatan besar, tangani sesuai aturan. Baik. Tunggu dulu. Ye Bukun, Su Chen, kalian jangan keterlaluan. Kata pepatah, sekuat apapun orang luar, tidak akan bisa mengalahkan penguasa daerah. Tuan Kota Ye, jangan lupakan, Anda bisa duduk nyaman di posisi Tuan Kota. Itu semua berkat keluarga Jiang dan Cao. Semua orang bilang, pejabat datang silih berganti, tetapi jabatan tetap ada. Tanpa dukungan kami dari keluarga Jiang dan Cao, dukungan, posisi Anda, apa bisa bertahan stabil? Apa maksudmu? Maksudnya apa? Ini berarti kita semua akan mati bersama. Anda dan Su Chen berdua belum tentu bisa mengalahkan kami. Sebanyak ini orang. Lagi pula, ini adalah pabrik terbengkalai. Beberapa orang mati juga bisa ditutupi. Betul. Apa? Kalian berdua, apa mau memberontak? Mati bersama. Hanya dengan beberapa ekor kalian. Ikan busuk dan udang bau dari selokan ini, apa pantas bicara mati bersama? Ya Bukun, mundur. Su Chen, jangan pura-pura tangguh. Sekuat apapun Anda, hanya Anda sendiri. Betul, Su Chen? Sadar diri sedikitlah. Anda tinggal membawa Tuan Kota Ye. Berlututlah kepada kami. Kami masih bisa mempertimbangkan. Membiarkan Anda mati terhormat. Dan adikmu itu, jujur saja, sekarang aku semakin ingin tidur dengannya. Bagaimanapun, adik seorang dewa perang. Kami semua belum pernah tidur dengannya. Su Kue, dasar wanita jalang kecil. Aku sendiri yang akan mencakar wajahmu sampai rusak. Kalian jangan terlalu tidak tahu malu. Kalian ini banyak bicara sekali ya. Tuan Su, Tuan Kota Ye, kalian jangan meremehkan kami. Kali ini, kami pasti akan berjuang habis-habisan. Serang. Xiao Jiang,
Apa kamu yakin akan membela para penjahat ini dan menyinggung raja? Tuan Kotaye, Tuan Su, Kotaye ini adalah wilayah kami. Keluarga Jiang dan Cao, naga kuat pun takkan menekan ular di daerahnya. Kalian harus mengalah dan mati di sini. Kamu Raja, hamba tidak kompeten, telah menempatkan Anda dalam bahaya. Tuan Kotaye, seharusnya sekarang kamu berlutut di hadapan kami. Siapa sih Su Chen itu? Betul. Jangan lihat dia yang terpandang di luar sebagai Raja Pavilion Tianwu. Saat dia sampai di kota Ye kita, dia tetap akan menjadi korban di bawah pedang keluarga Cao kami. Hei si Jiang, demi Tuan Kotaye, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Kamu mau ikut kakak beradik keluarga Cao, atau mau ikut kami? Su Chen, aku akui kamu jago bertarung, tapi kami punya lebih banyak orang. Para preman keluarga Cao dan Jiang juga sedang dalam perjalanan. Aku juga telah mengerahkan pasukan penjaga kota. Nanti kita lihat, pasti kami bisa mengalahkanmu sampai mati. Bagus, bagus, bagus. Kalau begitu, ini sudah kesepakatan. Sebenarnya aku tidak boleh bertindak sembarangan. Tapi sekarang kalian memberiku kesempatan yang bagus. Sombong. Kamu, bagaimana mungkin? Memang tidak salah dia adalah raja. Kalau tidak, kali ini kita dalam bahaya. Kak, tidak kusangka kamu sekuat ini. Su Chen jangan senang dulu. Para preman keluarga Jiang dan Cao kami juga sedang dalam perjalanan. Kalian semua, satu persatu, tidak akan ada yang bisa lari nanti. Siapa yang berani menyentuh raja kami? Raja kami tidak terlambat kan? Pavilion Tianwu. Bagaimana kalian menemukan tempat ini? Cincin jari Raja Langit itu memiliki fungsi untuk memberi perintah kepada seluruh pasukan. Siapa suruh kalian berdua banyak bicara? Memangnya harus bicara kepada cincin jari ini? Saya? Bagaimana dengan saudara-saudara saya di luar? Yang mulia, saya salah. Kita semua berasal dari kampung halaman yang sama. Beri saya kesempatan. Sebelum kami menangkap kalian, tentunya kami harus bersenang-senang dulu. Lei Xiao, Ya, angkat mereka berdua. Tuan Kotaye, pinjam ikat pinggangmu sebentar. Tuan Kotaye, Tuan Su, hamba telah ditipu. Mohon berbaik hati. Ampuni saya. Berikutnya, Baik. Kak Su, saya punya wasir. Pelan-pelan. baguslah kalian berdua. Balikan dia. Yang mulia, Anda akan membuat keturunan saya putus? Bawa pergi. Kasu, ampuni kami. Kami hanyalah rakyat jelata biasa. Jangan memfitnah rakyat jelata. Tuan Kotaye, periksa perusahaan mereka berdua. Pasti akan ditemukan banyak masalah. Ampuni hamba, yang mulia. Ampuni hamba, yang mulia. Sayang, para penjahat sudah dibereskan. Sekarang, aku bisa kembali padamu lagi. Benar-benar tidak tahu malu. Wanita ini sungguh tidak tahu malu. Su Chen, aku hanya dipaksa oleh kakak beradik Cao. Sebenarnya dulu aku berniat menunggumu. Sudahlah, kakakku bukan orang bodoh. Liu Ruyan, tidak tahukah kau malu? Dasar wanita jalang, apa maksudmu? Kau senang sekali jadi selingkuhan ya? Di depanku, berani menghina adikku. Kau anggap aku tidak ada ya? Su Chen, aku salah. Jangan pergi ya. Enyahlah, jauhi aku mulai sekarang. Su Chen, kita adalah anggota perkumpulan naga hitam. Kau melakukan ini padaku. Apa kau tidak takut ketua kami membalas dendam padamu? Aku tunggu. Bawa dia ke sini.
Su Chen, kau ini balas dendam pribadi ya? Apa yang kau tertawakan? Aku tertawa, karena kau tidak mengerti. Kau tidak mengerti orang sepertiku, yang sama sekali tidak peduli dengan pendapatmu. Seorang raja, mengapa harus peduli pada orang biasa? Benar kan, Komandan? Aku mengerti. Kau tidak peduli padaku, seekor semut. Kau adalah komandan. Dan di depanmu, aku hanyalah seekor anjing liar. Bukan begitu. Lalu apa? Di dunia ini, tidak ada raja yang terlahir sebagai raja. Hanya ada orang yang naik tahta. Komandan, apa maksudmu? 3 garis horizontal pada aksara raja. Itu melambangkan langit, bumi, dan manusia. Aku, Su Chen, hanyalah orang biasa. Karena kepercayaan rakyat, aku bisa menduduki posisi ini. Cao Guang, kau bilang aku balas dendam pribadi. Ya, bahkan demi rakyat. Aku harus memusnahkan keluarga Cao. Adapun rakyat, apakah mereka menganggapku tidak memihak? Atau menganggapku balas dendam pribadi? Aku sama sekali tidak peduli. Aku, Su Chen, hanya menghunus pedang demi rakyat. Demi seluruh makhluk hidup. Sebuah puisi kuno mengatakan, seluruh kota berduka dan meratapi pertumpahan darah. Tidak lain adalah keinginan untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Dan keinginan Su Chen ini adalah demi semua makhluk hidup. Bahkan jika aku dihina oleh semua orang, aku tetap akan melakukannya. Seret dia, dan interogasi dengan ketat. Cabut sampai ke akar-akarnya, semua kekuatan gelap di balik keluarga Cao. Kembalikan ke kota Ye, ketertiban dan keadilan. Apa? Ada apa? Komandan, Ye Sheng dan Nona Sukue, mereka diculik. Kakak, kapan kau akan datang menyelamatkanku? Jangan khawatir, Suke. Panglima muda akan segera datang menyelamatkan kita. Masih bermimpi? Su Chen hanyalah anjing liar, berani-beraninya menangkap saudaraku. Hari ini aku akan datang untuk saudaraku membalas dendam. Dasar jalang. Lepaskan aku. Setelah selesai bermain, kulitmu yang licin ini akan kukoyak. Lepaskan kakak Ye Sheng. Dasar jalang, diam kau. Kalau Su Chen benar-benar berani datang, akan kuikat kau di depan pintu, biar dia lihat bagaimana aku mempermainkanmu. Lepaskan aku. Aji, Jenderal Wang, beritahu pasukan komunikasi. Kirimkan pesan ke setiap orang di kota Ye, bahwa mereka akan menerima kemarahan yang datang dari singgasana. baik, Sistem penghakiman. Tanggapan tingkat 1. Lei Xiao, siap. beritahu pasukan Tianwu. Kunci meriam orbital pada zona radiasi kota. Kemanapun aku menunjuk, mereka akan menyerang. Baik, Aji, Jenderal Wang, siap. mulai sekarang, pantau semua frekuensi komunikasi di kota Ye. Baik, Gila, ada yang berani menyentuh kerabat Jenderal Wang. Jenderal Wang, aku akan segera mengerahkan pasukan garnison kota Ye untuk memblokir. Pasukan garnison, mulai sekarang. Setiap debu di kota Ye, di bawah kendali pasukan Tianwu. lapor Jenderal Wang. Penempatan strategis telah selesai. Kota Ye akan diambil alih oleh sistem Tianwu dalam 2 menit 11 detik. Sistem senjata Pavilion Tianwu diaktifkan. Semua kaliber senjata. Membidik kota Ye. Menguasai segalanya, benar-benar menguasai segalanya. Hanya dalam beberapa puluh menit, tidak beberapa menit, satu kata darinya sudah mengubah kota Ye. Kota berpenduduk jutaan jiwa ini menjadi mainan di tangannya. Keluarga Cao, mengapa kalian mengganggunya? Jenderal Wang, 3 tahun yang lalu, Anda seorang diri menginjak-injak majelis 7 negara dan membanjiri koridor emas Eropa dengan darah. 2 tahun yang lalu, Anda menggulingkan tahta minyak, membuat gelombang emas hitam berbalik di bawah kaki Anda. 1 tahun yang lalu, Anda menembus jantung dewa digital. Nuh, dengan 1 tembakan, kekuasaan yang disebut di dunia ini, mana yang tidak Anda patahkan dengan tangan sendiri dan hancurkan menjadi debu? Sekarang keluarga Cao yang remeh ini berani-beraninya menyerang Anda.
Aji, bersumpah dengan pedang di tangan saya, kemanapun pedang Anda menunjuk, itulah jalan yang akan kami buat dengan daging dan darah kami. Serang mereka. Siapapun bajingan ini yang berani melukai saudari aku akan mencincangnya dan memberikannya pada gunung berapi bawah laut. Jenderal Wang, berikan perintah. Biarkan para berandal ini melihat apa yang disebut murka Raja Langit Galaksi Terbalik. Jangan sentuh dia. Berteriaklah. Meski kau berteriak sampai tenggorokanmu sakit, sampah itu tidak akan datang. Hahaha. Tenang saja. Kulitnya yang bagus ini akan kubiarkan untuk dinikmati perlahan-lahan. Hei Suchen, aku tahu kau peduli dengan kedua gadis ini. Kuberi kau setengah jam. Terlambat 1 menit, akan kupotong 1 jarinya. Menurutmu siapa yang akan mulai duluan? Hahaha. Apa urusan konflik dunia ini denganku? Adikku sendiri. Akan kuselamatkan sendiri. Dengar itu. Seluruh pasukan siaga penuh. Pedang Jenderal Wang akan berlumuran darah. Bakar langit kota Ye sampai merah untukku. Lepaskan dia. Raja Su akan tahu itu dan akan mencabik-cabikmu. Raja Su? Dia di mana sekarang? Aku beritahu ya. Meskipun dia datang, dia tetap harus berlutut di hadapanku. Apa hebatnya Raja Pavilion Tianwu? Dia tetap saja hanya seorang sampah yang tidak bisa mengendalikan wanitanya sendiri. Kau tidak tahu ya, bagaimana Liu Ruyan melayani kami dengan sangat nyaman. Kakak, pasti akan datang menyelamatkan kita. Suke, tenang saja. Raja Su. Dia adalah panglima tertinggi pasukan Tianwu, adalah raja tak bermahkota di seluruh dunia, Raja Tianwu yang memegang kuasa 9, kekuatan teratas di dunia. Dia pasti akan menyelamatkan kita. Diam, Jalang. Kau tutup mulutmu. Raja macam apa? Dia akan datang menyelamatkan kalian, ya? Dia akan datang menyelamatkan kalian, ya? Aku akan membiarkan dia menyelamatkan. Aku akan membiarkan dia menyelamatkan. Hahaha. Hahaha. Kakak, cepat datang. Kakak. Aku tahu kau akan datang. Kakak, kau akhirnya datang. Tuan Raja Langit bawahan ini tidak becus. Orang ini licik dan kejam. Pasti adalah sandaran sejati di balik keluarga Cao. Setelah kota Ye jatuh, kami semua dengan mudah ditangkap olehnya. Orang ini tidak bisa dilawan oleh 1 orang saja. Kau, kekuatan yang luar biasa dominan, bisa menyelinap masuk ke sini tanpa suara. Siapa kau? Jangan sombong, naga hitam. Buka matamu lebar-lebar. Dia adalah pemimpin kami semua. Diam. Ini aura ini. Sikap acuh tak acuh ini, dan rantai yang putus tadi, tidak mungkin. Mungkinkah Anda adalah... Berisik. Betul itu Anda. Pemimpin Aula Ziluo dari Aula Sura. Panji darah yang melintang di medan perang global. Kaisar malam abadi yang memegang kendali. Medan perang tanpa batas. Legenda hidup. Ini bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Anda yang berada di puncak tentara bayaran dunia, seorang diri sudah menjadi dewa perang legendaris jutaan pasukan, menginjakkan kaki di tanah fana ini? Dia adik Anda? Adik? Tuan Naga Hitam, Anda bicara apa? Tentara bayaran apa? Kaisar malam abadi apa? Suchen ini hanyalah seorang kepala prajurit biasa. Anda kan Tuan Naga Hitam yang berdiri di puncak pembunuh dunia?
Tidak. Ini tidak mungkin. Apa yang sudah kulakukan? Rendahan. Suchen, kau beraninya. Yang mulia, yang maha tinggi. Tuhan yang maha agung. Saya sudah buta, dan hati saya tertutup oleh lemak babi. Saya persembahkan segalanya untuk Anda. Salap penyambung urat naga berumur 1000 tahun. Di seluruh dunia bawah, hanya saya yang memiliki segelas kecil ini. Ini adalah pengobatan legendaris yang dapat menumbuhkan kembali tulang, menyambung urat yang putus, dan sangat langka. Hamba melihat adik Anda seperti putri bangsawan, mengalami ketakutan seperti ini. Maka hamba persembahkan harta ini untuk menenangkan dan menyembuhkan adik Anda. Salap penyambung urat naga. Tuan Naga Hitam, dulu Anda bahkan tidak mau membiarkan saya melihatnya. Barang berharga itu, sekarang Anda ingin mempersembahkannya kepada wanita jahat itu. Liu Ruyan, kau wanita gila. Diam. Kalau kau mau mati, jangan ajak saya. Diam. Naga Hitam, kau anjing kurap tak bertulang. Lihat dia mau berlutut, dewa perang. Omong kosong. Dia hanya beruntung, sedikit saja. Suchen, kau pikir kau siapa? Dulu kalau bukan karena keluarga Liu diam-diam mengizinkan, apa kau bisa bertahan hidup di kota Ye sampai sekarang? Liu Ruyan, kau benar-benar gila. Diam-diam mengizinkan. Keluarga Liu itu apa-apaan? Saat Tuan Raja Surgawi berkelana di alam semesta, leluhur keluarga Liu Anda mungkin masih mencuci kaki orang lain kan? Ada batasnya juga kalau mau ikut campur. Yeseng, kau anjing tersesat. Kalau bukan karena Suchen, kau pasti sudah lama tergilas, diselokan. Masih berani menggonggong di sini? Suchen, lihat. Inilah sampah yang kau anggap penting. Dan juga si adik perempuan tak berguna yang cuma bisa pura-pura menyedihkan itu. Memangnya dia siapa? Kenapa dia bisa membuat dewa perang yang agung menggendongnya, melindunginya? Aku, Liu Ruyan, adalah penguasa kota Ye ini. Akulah yang berhak berdiri di puncak ini. Wanita gila. Wanita gila. Tuan, hamba benar-benar tidak tahu itu Anda. Cukup. Siapapun yang menyentuh urusanku, mati. Tuan Naga Hitam? Tidak mungkin. Kartu as Raja Pembunuh, Tuan Naga Hitam. Bagaimana bisa? Seperti anjing. Seperti anjing yang ketakutan setengah mati, sampai ketakutan, memohon belas kasihan, lalu pingsan. Palsu. Semua palsu. Ilusi. Semua ilusi. Ini adalah ilusi Suchen. Liu Ruyan, kau telah melakukan banyak kejahatan. Akibatnya sekarang adalah balasanmu. Apa yang kau tahu? Kau yang seperti ini? Semut di debu. Apa yang kau tahu? Itu adalah raja. Dia adalah puncak dunia yang sesungguhnya. Naga hitam di depannya. Di depannya. Berlutut terlalu lambat. Berlutut terlalu lambat. Berlutut terlalu lambat. Liu Ruyan, apakah sepadan menjual tunanganmu? Menjual harga dirimu, berubah menjadi seperti hantu ini, hanya demi lumpur ini, yang bahkan tidak bisa berlutut dengan stabil. Diam. Kau diam? Mengapa kau berhak menguliahi saya? Kau hanyalah pembantu rendahan yang beruntung dan berhasil bergantung pada Suchen. Apa hakmu mengatakan itu padaku? Saya hanya ingin mendapatkan kekuatan. Apakah saya salah? Dunia ini pada dasarnya adalah hukum rimba. Saya hanya ingin bertahan hidup. Saya ingin menjadi lebih baik, berdiri lebih tinggi. Apakah saya salah? Apa salah saya? Apakah salah? Apakah salah? Saya tidak salah, saya tidak salah. Jenderal Wang, operasi pembersihan batu karang telah selesai seluruhnya. Keluarga Cao dan semua pihak terkait telah diberantas habis. Orang-orang yang berhubungan dengan naga hitam, semuanya ditahan untuk diadili. Bagaimana dengan Cao Hei dan Tambang Cao? Cao Hei dan Cao Kuang ditahan di penjara Atlantik. Tingkat ancaman telah berkurang hingga paling rendah. Kakak akhirnya kembali. Kak Yesheng bilang kakak tidak apa-apa. Aku sudah tahu, kakak adalah yang terhebat. Itu, pria gemuk gelap itu mana? Apakah kakak mengalahkannya sampai lari? Hanya setitik debu. KR, bagaimana perasaanmu? Sudah sembuh total. Oh ya, kakak sudah lama sekali tidak bertemu. Kakak pergi kemana saja? Kenapa tiba-tiba menjadi sekuat ini?
Jangan khawatir, kakak nantinya akan selalu berada di sisimu. Akan aku ceritakan pelan-pelan padamu. Aku tahu kakak adalah yang terbaik. Oh ya, Kak Yesheng mana? Aku belum sempat berterima kasih padanya. Nona Suke, Anda terlalu sungkan. Melindungi Anda adalah tugas saya. Bukan, itu adalah kehormatan bagi saya. Yang penting Anda baik-baik saja. Oh ya, Yesheng, apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku? Lapor, Raja. Saya ingin mengikutimu seumur hidup saya. Saya ingin mengikuti Anda seumur hidup saya, mengasah diri saya, menjadi pisau paling tajam di tangan Anda. Tak peduli seberapa berbahaya jalan di depan, seberapa kejam misi yang harus dijalani. Bahkan jika saya harus mengorbankan segalanya, saya, Yesheng, tidak akan pernah menyesal. Sumpah perlindungan tidak ada gunanya jika hanya diucapkan. Kekuatan sejati, terbentuk dari darah dan keringat, harus mampu menghadapi gunung runtuh dan bumi retak, dan kemauan untuk menghadapi hidup dan mati. Jika ingin mengikuti saya, itu berarti status Anda sebagai nona muda keluarga Ye berakhir di sini. Mulai sekarang, Anda adalah prajurit Paviliun Tianwu Yesheng. Jalan yang akan Anda tempuh penuh duri, dengan jebakan di mana-mana, bahkan tak berdasar. Musuh yang akan kau hadapi mungkin jauh lebih mengerikan dari yang kau bayangkan. Katakan padaku, apakah kau takut? Arah komandan adalah arah saya melangkah maju. Saya, Yesheng, seumur hidup ini tidak akan pernah mundur. Hanya memohon bisa selalu mengikuti jejak langkah Anda. Bagus. Komandan, mengenai insiden penculikan ini, tim pengintaian telah menyelesaikan analisis awal melalui pelacakan rantai komunikasi Liu Ruyan. Kami menemukan dalang di baliknya adalah orang lain. Petunjuk langsung mengarah ke sebuah markas inti organisasi bayangan dengan kode nama Sarana Sang Penenun Jaring. Intelijen awal menunjukkan bahwa pengendalinya dengan kode nama Ratu Laba-Laba sangat mungkin adalah dalang di balik penculikan Nona Suke, pelaku utamanya. Aji, kunci koordinatnya. Siap. Lei Xiao. Ya, Komandan, para prajurit sudah sangat tidak sabar hanya menunggu perintah Anda. Atas nama Tianwu, hancurkan mereka.